Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini merupakan malam yang ke-22. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan 10 malam yang terakhir ini, para ulama, para sahabat, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap yang beda dengan hari-hari yang lain dari bulan Ramadan. Di 10 malam yang terakhir ini mereka lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seharusnya masjid itu lebih semarak ketika di akhir-akhir Ramadan dibandingkan di awalnya. Namun terkadang hal itu terbalik. Awal-awalnya penuh, di pertengahannya sudah berkurang, di akhirnya tambah lagi berkurang. Ya. Padahal kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam yang terakhir, beliau sampai bersungguh-sungguh yang itu tidak kelihatan di hari-hari yang sebelumnya. Lebih bersungguh-sungguh lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Demikian pula para sahabat dan juga para ulama. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika 10 malam yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa di 10 malam yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara-perkara yang derajatnya hukumnya mubah, seperti halnya berhubungan suami istri. Di 10 malam yang terakhir Rasulullah tinggalkan itu. Bukannya mengharamkan, akan tetapi beliau ingin bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir. Kemudian di 10 malam yang terakhir ini pula sudah banyak disampaikan tentang satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan terkhusus terhadap malam ini Nabi SAW mengatakan, taharrau, carilah oleh kalian, berusahalah oleh kalian untuk mencarinya, Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Secara spesifik lagi Nabi SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal awashiril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian, berusahalah kalian untuk mencarinya, yakni malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita belajar bahasa Arab secara khusus, kata taharrau adalah carilah atau berusahalah untuk mencari dan mendapatkannya. Dari sini dapat kita ambil faedah, di antaranya adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu ada. Malam Lailatul Qadar itu belum hilang, sekalipun memang Al-Quran sudah Allah turunkan secara penuh. Akan tetapi
riwayat-riwayat mendukung bahwasannya malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai yaumul kiamah. Kemudian didukung lagi dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Kata Nabi SAW, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai sifat maaf. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf dan Engkau mencintai yang namanya memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya memang malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai yaumul kiamah. Dan diperkuat lagi ketika Nabi SAW sudah tiada, para sahabat mereka melakukan i'tikaf di masjid. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Setelah para sahabat meninggal semuanya, para tabi'in mereka bersungguh-sungguh di dalam 10 hari di terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para tabi'in sudah tiada semuanya, tinggal tabi'ut tabi'in, mereka pun demikian. Setelah itu ulama-ulama mereka pun demikian. Jadi Nabi SAW menyatakan, carilah, berusahalah untuk mencari dan mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai nanti yaumul kiamah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan akan adanya penghapusan dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang hanya akan didapatkan oleh mereka yang mau mencarinya. Karena Nabi mengatakan taharrau. Lihat, dari kalimat taharrau saja kita sudah bisa mengambil faedah yang luar biasa. Taharrau, berusahalah kalian untuk mendapatkannya. Ya. Berarti orang-orang yang sekedar hanya tidur semalaman kemudian berharap mendapatkan Lailatul Qadar tidak akan pernah mendapatkannya. Atau bahkan mungkin begadang sampai subuh, sampai sahur, tapi bukan untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka mereka pun tidak akan mendapatkannya. Atau bahkan begadang sampai subuh datang, ya, tapi bukan digunakan untuk beribadah kepada Allah, hanya ngobrol, nongkrong dan sebagainya, maka ini pun walaupun itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, usaha yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, taharru, bukan hanya sekedar usaha begadang, tidak, akan tetapi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, man qoma, menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam di sini dengan berbagai macam ibadah, baik salat, membaca Al-Qur'an, atau zikir, atau ibadah-ibadah yang lain. Ya. Salat sunnah terus, kemudian membaca Al-Qur'an terus, ini bagian dari menghidupkan malam di malam-malam Lailatul Qadar. Sehingga di sini menunjukkan bahwa carilah oleh kalian, berusahalah kalian untuk mendapatkannya. Usaha di sini maksudnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Tidak hanya sekedar ya ngobrol atau nongkrong sampai malam, kemudian sampai subuh, bahkan sampai setelah subuh kemudian dapat Lailatul Qadar, tidak. Tapi dengan apa? Dengan ibadah. Dengan khusus menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun lafadznya umum. Carilah oleh kalian, maka termasuk laki-laki dan perempuan, termasuk mereka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, para wanita yang sedang mengalami haidnya, maka apabila mereka di malam-malam tersebut mereka benar-benar gunakan untuk beribadah kepada Allah, semisal dengan membaca Al-Quran dengan hafalan, atau melalui dengan aplikasi HP, atau bahkan mungkin dengan berzikir kepada Allah, dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah di waktu-waktu sahur misalnya, maka kata para ulama tidak menutup kemungkinan para wanita yang haid pun mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi dengan syarat apa? Man qama,
barang siapa yang menghidupkan malam tersebut. Maka ini berlaku umum bagi mereka kaum muslimin dan muslimat, termasuk para wanita yang mereka mengalami masa haid. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita berusaha untuk dengan sekuat tenaga untuk mencari di 10 malam yang terakhir ini malam Lailatul Qadar, karena beribadah satu ibadah di situ lebih baik dibandingkan dengan ibadah selama 1000 bulan. Orang yang membaca Al-Quran sekali di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan selamanya itu untuk membaca Al-Quran. Sholat di sana juga demikian, sedekah di malam itu juga demikian, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kemudian kita bisa istiqomah untuk bisa menegakkannya dengan ibadah dan amal soleh yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita kepadanya. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita terus sampai akhir Ramadan dengan amal ibadah yang baik, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.